Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Islami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Mari kita simak ceritanya. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Ia adalah penyair termasyhur pada masa dinasti Abbasiyah, lahir dengan nama Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Lalu oleh orang Baghdad diberi julukan Abu Nawas yang artinya Bapak Ikal. Julukan itu disematkan lantaran rambut Abu Nawas panjang dan ikal. Selain dikenal dengan syairnya yang melegenda, Abu Nawas juga memiliki cerita yang unik dan menakjubkan. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari terhasil menyerap ratusan peserta, namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter, maka dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran, sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup, bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Ia dipersilakan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Ia berkata, "Saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan. Perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas. "Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya," kata raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," sahut raja. "Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," jelas Abu Nawas. Cinta adalah nyawa. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda, terang Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, sebab cinta itu buta wahai raja, bila tidak berusaha mengobati maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Begitulah begitu cerdiknya Abu Nawas. Kisah lainnya suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas. Banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas. Salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Kala itu, Abu Nawas merupakan seorang staf ahli dari Khalifah Harun al-Rasyid. Pada suatu siang, Abu Nawas membawa lampu minyak dan menggoyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelahnya, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni Baghdad. Mereka heran, bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu. "Abu Nawas mulai gila," kata salah seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas. Walau begitu, Abu Nawas tidak peduli. Keesokan harinya ia melakukan hal yang sama. Hanya saja kali ini lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak. Tanpa bersuara, Abu Nawas menoleh ke kanan dan kiri. Beberapa orang yang menyaksikan tingkah Abu Nawas lantas bertanya kepada Abu Nawas, apa yang sebenarnya ia cari di siang hari dengan lampu di tangannya? Abu Nawas lalu menjawab, "Saya sedang mencari neraka." Dari situlah, para warga mulai berpikiran bahwa Abu Nawas gila. Bahkan di hari ketiga ia masih melakukan hal yang sama dan membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan. Warga Baghdad yang tidak sabar akan perilaku Abu Nawas, lantas menangkapnya. Di Baghdad, ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran. Sejumlah musuh politik Harun al-Rasyid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Malu bukan main atas perilaku Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rasyid bertanya dengan nada tinggi,
Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang? Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas lancar, tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya gila. Kamu gila, Abu Nawas, kamu gila, tidak Paduka, merekalah yang gila. Siapa mereka? Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiringnya menuju istana untuk dikumpulkan. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. Wahai kalian orang yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Tanya Abu Nawas. Benar, jawab orang-orang itu yang berjumlah ribuan. Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Betul, dasar sesat. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Orang munafik pasti mereka masuk neraka. Dasar munafik. Kamu, mendengar itu, Abu Nawas kembali menimpali. Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Saat berucap demikian, Abu Nawas mengangkat tinggi-tinggi lampu di tangannya. Ini dilakukan seakan-akan dirinya sedang mencari sesuatu. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harun habis kesabaran. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas. Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya? Paduka mohon maaf, tolong sampaikan pada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Tanya Abu Nawas. Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan mereka lah yang gila? Lanjutnya, ucapan Abu Nawas membuat Khalifah Harun al-Rashid tertawa. Sungguh jenaka sosok Abu Nawas di mata Khalifah Harun. Ia lalu berkata sambil masih tergelak, Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya. Di lain waktu Abu Nawas berencana untuk menjual sang raja yaitu Khalifah Harun ar-Rashid. Alasannya sendiri karena khalifah tersebut pantas dijual menurutnya. Mengutip dari buku Jangan Terlalu Berlebihan dalam Beribadah hingga Melupakan Hak-Hak Tubuh karya Nur Hasan. Akibat rencana tersebut lantas Abu Nawas menghadap Khalifah Harun ar-Rashid seraya berkata, ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia. Mendengar hal itu, khalifah tersebut menjawab dengan rasa penasaran, apa itu wahai Abu Nawas? Sesuatu yang hamba yakin tidak pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia. Oke, kalau begitu cepatlah ajak saya ke sana untuk menyaksikannya. Abu Nawas memang terkenal sebagai sosok yang selalu membuat orang penasaran akan sesuatu. Karenanya, ia kembali berkata, tapi Baginda. Tetapi apa? Jawab sang raja yang sudah tidak sabar dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Abu Nawas. Oke, Baginda, jadi begini, Baginda harus menyamar sebagai rakyat biasa, supaya orang-orang tidak banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu. Sang raja yang sudah sangat penasaran lantas mengiyakan anjuran Abu Nawas. Ia bersedia menyamar sebagai seorang rakyat biasa dan keduanya pergi ke sebuah hutan. Sesampainya di sana, Abu Nawas mengajak mendekat ke sebuah pohon yang rindang dan memohon kepada sang raja untuk menunggu di situ. Lalu, Abu Nawas menemui seorang Baduy yang merupakan penjual budak. Ia mengajaknya untuk melihat calon budak yang ingin dijual, namun Abu Nawas mengaku tak tega menjual budak di depan matanya langsung. Ia mengaku budak tersebut merupakan temannya. Setelah dilihat dari kejauhan, Baduy tersebut merasa cocok dengan orang yang ingin dijual Abu Nawas. Usai kesepakatan terjalin beserta kontrak, Abu Nawas mendapat beberapa keping uang emas. Sang raja yang tidak tahu menahu terus menunggu Abu Nawas. Sayangnya, beliau justru tak kunjung menampakkan dirinya, malahan terdapat seorang penjual budak yang menghampiri raja. Siapa engkau? Tanya raja. Aku adalah tuanmu sekarang, ujar Baduy tersebut yang menghampiri sang raja tanpa mengetahui bahwa yang ada di depannya sekarang merupakan seorang raja. Apa maksud perkataanmu tadi? Jawab sang raja dengan wajah yang memerah. Dengan enteng, penjual budak itu mengeluarkan surat kuasa seraya menjawab, Abu Nawas telah menjualmu kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya. Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu? Ya, jawab sang Baduy dengan nada membentak. Merasa makin geram, sang raja lantas berkata, tahukah engkau siapa sebenarnya diriku ini? Tidak, itu tidak penting dan tidak perlu, ujar sang Baduy singkat. Ia kemudian menyeret bahu budak barungnya ke belakang rumah. Sesampainya di sana, Baduy tersebut memberikan parang kepada Khalifah Harun ar-Rashid dan memintanya untuk membelah serta memotong kayu. Melihat tumpukan kayu yang banyak, sang raja memandangnya dengan ngeri, apalagi beliau harus membelahnya. Sayangnya, sang raja tidak mampu membelah kayu tersebut dengan baik. Malahan, ia menggunakan bagian parang yang tumpul ke arah tumpukan kayu. Sang Baduy kemudian memarahi Khalifah Harun ar-Rashid. Dengan begitu, si raja membalik parangnya sehingga bagian yang tajam mengarah ke kayu dan berusaha membelahnya. Menurutnya, pekerjaan tersebut terasa aneh. Dalam hati ia bergumam, seperti inikah derita orang-orang miskin demi mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dulu. Baduy tersebut kerap memandang Khalifah Harun ar-Rashid dengan tatapan heran dan berujung marah. Dirinya merasa menyesal telah membeli seorang budak bodoh. Si raja lalu berkata, hei Baduy, semua ini sudah cukup. Aku tidak tahan. Mendengar hal itu, sang Baduy semakin marah. Ia lalu memukul raja seraya berkata, kurang ajar kau budakku, kau harus patuh kepadaku. Khalifah Harun ar-Rashid yang tidak pernah disentuh oleh orang lain tiba-tiba menjerit keras akibat pukulan dengan kayu yang dilakukan oleh si Baduy. Karena tidak kuat, ia lalu berkata sambil memperlihatkan tanda kerajaannya, hai Baduy, aku adalah rajamu, Sultan Harun ar-Rashid. Melihat hal itu, sang Baduy langsung menjatuhkan diri sambil menyembah sang raja yang habis dipukulnya.
Walau begitu, sang raja mengampuninya karena si Badui tidak tahu menahu mengenai dirinya yang merupakan seorang raja. Sementara itu, Khalifah Harun ar-Rasyid sangat murka kepada Abu Nawas dan ingin segera menghukumnya. Begitulah Abu Nawas walaupun dia berteman baik dengan Khalifah Harun al-Rasyid, akan tetapi sikapnya yang nyeleneh dan jenaka terkadang membuat Khalifah Harun al-Rasyid marah dan menghukumnya. Akan tetapi juga terkadang membuat Khalifah tertawa. Kisah ini dijelaskan dalam buku Abu Nawas, Sufi dan Penyair Ulung yang jenaka karya Muhammad Ali Faqih. Wallahu alam bisawab. Mendengarkan kisah dari cerita Islami. Jika Anda suka silakan like, komen, dan subscribe.